suaranya di yang paling bawah, pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula pertama-tama mengucapkan salam sejahtera kita semua, dan juga kita batin atas nama selamat Raya Idul Fitri, mohon maaf untuk kita semua saudara-saudara. Dalam pandangan saya sebagai advokat, sangatlah down untuk ekonomi dan dunia pendapatnya Ibu Soleh dan juga yang lain. Nah, di sini untuk masyarakat ekonomi, untuk para pekerja di mana PHK juga di mana orang-orang tidak sehingga tinggal di PMPR dan lain-lain. Kan juga banyak yang membayarnya itu saja. Nah, saya ada sangat baik untuk kita semua. Paling tidak untuk bertahan belum kena itu bisa sudah bisa bergerak, tapi kita menghasilkan sehingga juga kita reda perekonomian. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak memikirkan untuk kawan-kawan yang akan terkena untuk golongan menengah ke atas tidak masalah, tapi untuk para pekerja, buruh dan juga pekerja-pekerja yang sangatlah berat. Jadi seluruh masyarakat sama Garda Muda Nawacita mendukung untuk new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Heni atas penyampaiannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan kepada Bapak Kiai Haji. Mungkin suara yang Pak lainnya Kiai dimute Haji dulu, Nova Pak ya. moderator. Silakan Pak. Ada Pak moderator, suara lainnya dimute dulu ya. Pak Kiai Haji Nova, silakan. Ininya di unmute Pak, di unmute dulu Pak. Oke, udah? Ya, siap. Silakan Pak. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Moderator yang sudah memberi waktu untuk saya dan teman-teman semua. Innal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Bagus tadi paparan dari teman-teman yang perlu dan sangat pelik perlu kita saat ini lebih tajam kita berdiskusi kalau menurut saya. Pertama ini saat ini ada fenomena ketika new normal diberlakukan akhirnya banyak pihak juga yang tidak bersetuju. Jadi kita harus juga menyebarluaskan. Tidak bisa terus bahwa tahapan PSBB ini terus dilanjutkan mau sampai kapan gitu. Kita harus perjelas ini, kita harus buka ruang dialog, diskusi lebih banyak lagi dan juga penyebaran opini bahwa PSBB ini harus ada endingnya, ending akhir. Jangan sampai
ketika orang untuk berdiam di rumah, mereka menolak. Saat ini untuk dibuka tata baru hidup normal, kenormalan baru, akhirnya mereka juga menolak. Jadi ini malah bisa membuat kondisi menjadi tidak menentu. Jadi kalau menurut saya saat ini kita harus mampu mengidentifikasi pihak-pihak yang menolak new normal dengan alasan bahwa kita belum siap. Ya. Kalau PSBB ini kan kita dipaksa untuk ada petugasnya mengawasi kita. Nah, kalau dalam tata kehidupan normal yang baru, berarti kita di masyarakat, kita semua diberi peran untuk mengontrol diri kita, untuk membiasakan diri kita, untuk menjaga tiga prinsip. Pertama adalah stay alert. Stay alert artinya bahwa kita diminta untuk selalu waspada, siap siaga, pakai masker, jaga jarak. Yang kedua, control the virus. Artinya kita diminta untuk waspada terhadap virus. Control the virus ini tentu vaskes ya. Kan salah satu syarat untuk new normal itu adalah kesiapan dari fasilitas kesehatan, APD, obat-obatan, dan semua infrastruktur fasilitas kesehatan yang tentu menunjang. Nah, jadi yang ketiga adalah save life. Kita harus mampu lebih mengutamakan untuk menyelamatkan nyawa kita. Semakin kita ada pihak-pihak yang mengulur atau beropini bahwa jangan terlalu tergesa-gesa. Kita sudah 2 sampai mau masuk bulan ketiga loh, kita berada di rumah untuk melaksanakan yang namanya PSBB. Ini jika ini tidak ada ending, lalu PSBB diperpanjang, PSBB lalu diperpanjang, maka akan kita menjadi negara gagal, failure state. Ini akan membuat kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi sangat pelik dan terpuruk, jadi menjadi negara yang gagal. Ini kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjebak pada kondisi yang sangat rumit seperti ini. Saya tadi bersetuju dengan Pak Ganjar ya, bahwa ini masalah ini adalah yang harus dari sisi kesehatannya harus disiapsiagakan gitu. Jadi saya sedikit saja sebagai kata akhir, yang penting kita bisa berdiskusi lebih tajam bahwa kita harus bisa mampu mendorong opini bahwa tata hidup normal baru ini harus segera kita lakukan. Beri kepercayaan kepada publik, kepada kita semua rakyat Indonesia untuk bisa menjaga dirinya dan juga untuk bisa menggerakkan sektor ekonomi. Karena kita tidak mungkin diberi makan terus-terusan oleh pemerintah. Dan kita tahu pemerintah sampai mana kekuatan likuiditas finansialnya. Nah, jadi ayo kita dorong agar tata hidup normal baru ini segera dimulai. Mungkin itu saja Pak Admin. Terima kasih. Halo moderator. Moderator, Bang Nurul, Bang Dede, monitor. Halo, Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Kiai kita, Kiai Nova. Mohon maaf karena ini juga masih ada narasumber yang sampai sekarang itu belum bisa masuk, yaitu dari Pak Hikmat. Jadi sebentar mohon izin saya untuk sementara ini untuk mengadmit ataupun mengkonfirmasi Pak Hikmat agar bisa segera bergabung kepada kita.
Mas Dede, Ya, Mas baik. Dede tolong di-handle dulu ya. Siap. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Kiai. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nopi untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Nopi, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua saudara-saudara kita. Hal yang ingin saya sampaikan, kata kuncinya gini, bahwa kita tidak bisa menunggu sempurna baru kita melakukan sesuatu hal, tapi kita lakukanlah sesuatu hal menuju pada kesempurnaan. Itu kira-kira. Pandemik COVID-19 atau coronavirus ini kita alami sudah dari bulan Maret. Bangsa-bangsa lain dari ada yang Desember, bahkan ada desas-desus juga Amerika sudah terkena, mereka sebut sebagai flu Amerika. Ada beberapa contoh negara yang melakukan pola yang ingin diterapkan sekarang oleh pemerintah, yakni new normal atau bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan pandemik yang sedang menginvasi kita saat ini. Itu kira-kira. Bisa nggak itu dilakukan? Terus apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat dilakukan? Pertama-tama, saya katakan bahwa bisa kita lakukan. Kita mengambil contoh, bangsa Indonesia pernah mengalami pagebluk tahun 1918. Bulan Juli tepatnya tahun 1918 sampai Februari 1921. Itu pagebluk ini sebenarnya flu Spanyol yang diimpor oleh para pendatang Eropa ke Pulau Jawa dan Sumatera waktu itu. Dan pada saat itu kan belum ada teknologi yang canggih, belum ada teknologi informasi seperti sekarang ini. Belum ada juga penelitian vaksin yang luar biasa seperti sekarang ini. Belum ada cara-cara pencegahan dini terhadap virus pada saat itu atau pagebluk pada saat itu, sehingga pemerintah Hindia Belanda salah mendiagnosa itu pagebluk atau flu Spanyol. Mereka anggap waktu itu kolera, sehingga 6 bulan berjalan itu tanpa penanganan yang jelas, tanpa penanganan yang terinci, tanpa penanganan yang berjenjang gitu. Nah, sehingga berkembang sampai tahun 1921 di Eropa sudah selesai, di Indonesia masih tahun 1921 bulan Februari. Dan uniknya, pagebluk itu tanpa vaksin, tanpa obat-obatan yang memadai, hilang begitu saja. Itu tahun 1918 sampai tahun 1921 di Indonesia. Nah, saat ini ketika COVID-19 menginvasi Indonesia, kita sudah punya segala hal. Kita tahu bagaimana mencegahnya. Kita tahu, ini virus ini ada benda mati atau dia bukan makhluk yang bernyawa, bukan bakteri. Jadi juga tidak tercemar lewat udara, tidak menginfeksi manusia lewat udara. Ini lewat droplet, lewat benda mati. Dan kita karena pengetahuan itulah kita tahu bahwa bagaimana cara mencegahnya. Bagaimana supaya kita bisa beradaptasi dengan COVID-19 yang masih betah ini menginvasi kita. Itu artinya kita siap. Nah, cuma kesiapan ini juga memang kembali kepada sikap mental bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa contoh kasus kita lihat di Cilincing sana. Ketika anak saya pergi jalan-jalan ke Cilincing, dia lihat di video itu sama sekali memang disiplin masyarakat kurang. Artinya physical distancing, kalau social distancing mungkin kita nggak bisa mencegah, tapi physical distancing itu haruslah. Kalau social distancing kan orang harus ke pasar, harus belanja, harus berkomunikasi dengan tetangga dan lainnya, nggak ada masalah. Tapi
batasan kita physical distancing ini mesti ditertibkan. Artinya new normal itu bisa berjalan dengan baik apabila kita tetap memenuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu saja, itu yang pertama tentang new normal ini kan. Yang kedua, saya melihat contoh-contoh di beberapa negara. Italia adalah negara kaya. Ketika diberlakukan lockdown di sana, teriak-teriak, pemerintahnya teriak, bahkan minta tolong, dan tidak mampu ditolong oleh teman-temannya negara-negara Eropa yang lain, Amerika bahkan. Kenapa mereka nggak mampu menolong Italia? Karena mereka pun sendiri dalam kondisi yang tidak bisa melakukan banyak hal. Italia bangkrut loh, hampir bangkrut. Itu negara kaya. Nah, bagaimana Indonesia? Tadi Ustadz Nova sudah bilang, likuiditas pemerintah negara manapun, bukan hanya Indonesia, likuiditas pemerintah negara manapun tidak akan mampu untuk melaksanakan lockdown utuh gitu ya, artinya menanggung segala biaya seperti di Undang-Undang Kesehatan, itu nggak akan mampu, apalagi sampai 6 bulan. 3 bulan, 4 bulan aja kita sudah miring ini likuiditas kita. Nggak tahu nanti sumber dana dari mana. Ini aja kan masih cari SBN. Jadi artinya new normal ini merupakan keniscayaan, tetapi harus kita lakukan secara bersama-sama. Para pekerja juga sangat bergantung pada industri. Kalau industrinya berhenti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, maka jalan satu-satunya untuk mencegah kebangkrutan, mereka harus mengamputasi banyak hal, termasuk produksi. Dan otomatis yang korban adalah tenaga kerja. Nah, ini akan berdampak sosial, berdampak ekonomi, dan ujungnya berdampak politik. Nah, kita sudah melihat bahwa kebijakan Presiden Jokowi tentang new normal ini tentu dengan catatan bahwa harus sangat ketat ya dalam pelaksanaannya, bahwa ada aturan-aturan yang harus kita penuhi, di mana kita mau masuk ke itu disinfektan, cuci tangan dan sebagainya, ngantri, jaga jarak, artinya itu physical distancing itu kalau kita bisa lakukan dengan baik, saya rasa semua bisa teratasi. Dan saya punya keyakinan, sekarang udah ada lembaga Eijkman tentang donor plasma darah lagi di uji cobakan. Kemudian UNER juga lagi meneliti penelitiannya bahkan sudah di jurnal internasional sih, tinggal nggak lama lagi dites kepada manusia. Jadi ini bisa kita atasi ini persoalan ini, pandemi ini. Toh kembali lagi ke tadi di 1918, tanpa diapa-apain saja itu selesai, pergi begitu saja flu Spanyol, sampai kita nggak dengar lagi flu Spanyol sampai sekarang ini, ya kan? Nah, itu yang pikir saya sampaikan, kita harus optimis, dan kita tentu sebagai rakyat harus mendukung program pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin akan menyengsarakan kita. Yang paling penting bagaimana sektor kesehatan tetap terjaga, tapi roda ekonomi juga tetap berjalan, karena serangan paling tinggi dari invasi COVID-19 ini bukan pada kesehatan manusia. Karena cara-cara untuk mengatasi kita sudah tahu. Serangan paling tertinggi justru pada sendi-sendi kehidupan ekonomi kita ini sebagai bangsa. Nah, ini yang harus kita jawab. Kira-kira begitu saja dari saya untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nopi atas penyampaian yang sangat luar biasa. Mungkin yang selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jerry. Ya, Pak Jerry, silakan Pak untuk menyampaikan materinya. Halo Pak Jerry. Pak Jerry belum ada. Oh, Pak Jerry belum masuk juga ya? Pak Jerry belum masuk.
Pak Hikmat juga belum masuk. Baik, untuk sembari menunggu Pak Jerry dan Pak Hikmat bergabung bersama kita semua, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab ya. Saya buka sesi tanya jawab. Jadi diganti Bang Freddy. Diganti dengan saya. Jadi diganti Bang Freddy. Halo. Oh, ganti Bang Freddy. Oke, siap. Ya, mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Freddy. Mohon maaf Pak Dede. Ya, baik. Mohon maaf moderator, mohon izin sebentar. Mohon izin. Pak moderator, mohon izin. Ya. Info dari Bang Hikmat. Dia ngalami problem karena tadi di remove oleh host. Tolong dicek deh. Ini udah siap. Iya. Dan Nanti. ya itu aja. Oke, terima kasih. Oke, silakan Oke. Pak Freddy dilanjutkan. Oke, baik. Saya terima kasih sekali waktunya bagi saya untuk menyampaikan. Kita sudah cukup mendengarkan dari tadi apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Memang sejak mulai diumumkan darurat corona di Indonesia ini, memang kita sudah kemudian sepertinya merasakan beberapa masalah, khususnya masalah ekonomi yang berkaitan juga dengan pekerjaan kita yang normal jauh sebelum ada corona ini. Tetapi kemudian ketika muncul corona ini, kita semua jadi mengalami dampak yang menurut saya ini dampak yang luar biasa. Di tengah situasi pandemik ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, mulai dari misalnya masalah pekerjaan, banyak yang di PHK, kemudian masalah ekonomi, karena kita juga tidak bisa mengharapkan bantuan-bantuan sembako yang dijalankan oleh pemerintah kita, bahkan juga lewat berbagai organisasi-organisasi civil society, ya, karena memang itu tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini ketika ada anjuran dari Presiden kita, Presiden Jokowi dengan seluruh aparatur pemerintah untuk stay at home dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, misalnya tinggal di rumah, kemudian kita rajin cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker jika keluar, kemudian jauhi kerumunan. Nah, ini muncul lagi masalah-masalah lain seperti ada kelompok-kelompok lain yang memunculkan permainan-permainan yang ingin menjatuhkan atau menggulingkan Presiden Jokowi di tengah situasi pandemik ini. Padahal kan harusnya kita semua bergandengan tangan satu sama lain sebagai anak bangsa untuk bagaimana melawan bahkan memulihkan bangsa kita ini dari coronavirus ini. Nah, ada banyak sekali masalah yang perlu kita bicarakan, dan ini didiskusikan tidak hanya untuk hari ini, tetapi ada diskusi-diskusi berikutnya. Contoh misalnya di DKI katakanlah, dalam pembagian bantuan-bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah daerah, itu tidak tersalurkan dengan baik kepada warga DKI, baik yang ber-KTP DKI maupun yang tidak. Karena jujur, kita semua tahu bahwa penduduk DKI mayoritas adalah bukan penduduk asli orang DKI, tapi pendatang semua dari Pulau Jawa dan Pulau Seberang. Tetapi ini tidak berjalan dengan baik. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa ada permainan-permainan yang kemudian dilakukan di situ, sehingga ujungnya presiden kita ini dijatuhkan. Beliau dianggap tidak becus mengurus negara, tidak becus mengurus warga negara yang mengalami dampak virus corona ini. Saya ambil misal, pemerintah kemudian ketika melakukan PSBB, itu semakin kita merasakan betul dampaknya, ekonomi pada khususnya. Tetapi masih saja dengan situasi Lebaran, orang akan melakukan perjalanan dari DKI ke kampung halaman masing-masing. Sebetulnya, saya mengikuti betul dan saya turun ke bawah,
saya mewawancarai dan saya ingin mengetahui dari wawancara itu apa sih sebenarnya masyarakat, apa yang mereka keluhkan. Sebenarnya masyarakat itu taat. Masyarakat itu mau mengikuti instruksi pemerintah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Tetapi karena memang persoalannya adalah mereka bukan persoalkan makan minum. Tetapi kan kita semua ketahui bersama yang tadi saya sampaikan. Penduduk mayoritas DKI itu bukan punya rumah pribadi. Mereka itu semua kontrak. Orang yang punya kontrakan sudah tidak bisa lagi untuk menanggung apa yang menjadi dampak yang dialami oleh teman-teman kita. Nah, karena itu ini yang menjadi tugas kita untuk bagaimana terus berdiskusi mencari solusi-solusi untuk memberikan itu kepada pemerintah pusat agar ini semua bisa diselesaikan. Belum lagi kita lihat di situasi pandemik yang lain dan kita semua lagi bagaimana menguras energi kita untuk membantu presiden, gubernur, wali kota se-Indonesia menenangkan warga dari dampak virus corona ini. Ada kelompok-kelompok yang masuk untuk memanfaatkan keadaan menggulingkan Presiden Jokowi. Karena itu saya berharap kita semua dengan situasi pandemik ini, lalu Pak Presiden ini kepada kita semua untuk menjalankan new normal ini, mari kita, tugas kita adalah memberikan edukasi kepada warga negara sehingga orang tidak punya stigma yang buruk. Apa sih pemerintah maunya ini? Kita tadinya disuruh PSBB untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Ini belum selesai kok, new normal sudah dilakukan gitu. Nah, ini yang harus tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah memberikan edukasi kepada tetangga kita, teman kita. Bisa kita lakukan lewat komunikasi maupun secara kontak empat mata gitu. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah perlu kita mendukung aparat TNI Polri kita dalam rangka new normal ini. Artinya new normal ini jangan sampai kemudian disalah tafsirkan oleh warga negara bahwa ini sudah bebas, pandemik sudah selesai. Lalu orang begitu dengan bebasnya keluar masuk sana sini tanpa punya urusan yang penting, yang perlu gitu loh. Karena kita masih dalam situasi pandemik, kita perlu dukung aparat kita. Lalu yang terakhir dari saya adalah tugas kita adalah mengawal NKRI, ya, karena saat ini kita sendiri menyaksikan di media sosial bahkan di lokasi atau di tempat kita berada sudah mulai bermunculan ini, ada gerakan-gerakan yang kemudian berupaya untuk menggulingkan pemerintahan. Ya, kita jangan sampai diperhadapkan dengan hal ini kacau. Karena itu saya berharap supaya kita semua yang ada di sini tidak hanya sekedar mengontrol, tapi mungkin ada satu tindakan nyata dari kita sebagai relawan Jokowi. Kalau di Pilpres kita semua berbondong-bondong bersatu, mengeluarkan tenaga kita untuk bagaimana memenangkan Pak Jokowi, saya sarankan untuk pandemik, apa sih gerakan kita yang kita lakukan sebagai bentuk nyata kita mendukung program new normal ini agar dia bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, saya juga tadinya tidak setuju dengan new normal karena saya berpikir situasi pandemik ini dia belum selesai. Ya, WHO mengeluarkan informasi tentang masalah pandemik, tetapi juga muncul berbagai pendapat yang berbeda dengan WHO. Jangankan di tingkat provinsi, antar negara pun banyak yang tidak setuju karena itu. Karena masing-masing punya pikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda untuk menyelesaikan pandemik di negara masing-masing. Nah, ini tugas kita. Ya, saya berharap ada langkah nyata dari kita. Barangkali mungkin kita ya datangin Pak Jokowi atau yang mewakili kita, apa sih yang kita lakukan untuk new normal ini bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu dari saya sementara. Halo? Ya, baik. Moderator, iya. Terima kasih Pak Freddy atas penyampaian yang sangat luar biasa. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan ini Bapak Jerry dengan Pak Rahmat ada hambatan ya dari tadi belum bisa masuk aja.
ini sedang dikonfirmasi sama Mas Nurul. Tapi untuk sembari menunggu Pak Jerry dengan para Pak Hikmat, saya mungkin akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu kepada oke, yang pertama mungkin dari Bu Ayu Neneng ya. Pertama, yang kedua silahkan dari siapa? Silahkan angkat tangan. Oke, dari Pak Rudi ya. Dari Pak Rudi, oke. Baik, untuk pertanyaan pertama saya silahkan kepada Ayu Neneng. Wahyudi, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, pandemi itu adalah ancaman kesehatan, jiwa, dan ancaman kita. Negara ini bisa bangkit. Tolong di mute dong yang lain. Tolong di mute dulu yang lain ya. Oke. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah adaptasi kolektif, adaptasi kolektif, dan adaptasi kolektif itu ada pula di dalamnya adaptasi kesadaran kolektif. Karena kalau nggak sadar kita parah. Tadi saya baca di chattingan dengan Pak John, apa sih dengan new normal, bahasa asing dan sebagainya, please deh. Kita zaman sekarang ini kita mesti open minded bahwa new normal itu bukan Jokowi loh yang menggagas namanya, bahwa itu adalah dari WHO. Sehingga jangan diperdebatkan untuk masalah nama. Dan Korsel untuk alhamdulillahnya adalah Indonesia memakai PSBB, bukan lockdown. Sehingga kita diajarkan selama 3 bulan ini, kita diajarkan bagaimana beradaptasi pelan-pelan dengan keluarga, dengan masyarakat, bagaimana caranya beradaptasi dengan pandemi ini secara tidak langsung. Dan sekarang Pak Presiden bilang, ayo kita sama-sama bersahabat, bukan bersahabat, dalam artian jangan takut dengan pandemi ini. Sebenarnya bukan itu. Kita mesti pegang dulu, kita mesti ada dulu bahwa kita ini bisa mengadaptasi diri kita, bisa beradaptasi dengan segala macam. Manusia itu makhluk yang paling pandai untuk beradaptasi, baik untuk kebaikan ataupun kejahatan. Kebaikan kita lah semuanya di sini. Bagaimana caranya adaptasi secara kolektif ini, kesadaran kolektif ini kita tularkan ke keluarga kita. Kalau zamannya dulu kita waktu mendukung Pak Jokowi, tolong dong 8 di kanan, 8 di kiri, 8 di belakang, 8 di depan, suruh pilih Jokowi. Sekarang adaptasi itu kita tularkan 8 kanan, 8 kiri, 8 depan, 8 belakang, suruh mengerti apa itu new normal. Karena begitu kita ngelihat berita dengan, kok PDI nggak setuju ya dengan new normal, bukan nggak setuju, karena banyak tahapan-tahapan yang mesti diperhatikan, dan itu dari WHO, bukan dari PDI-nya, dari WHO. Gitu. Jadi sekarang ini saya minta untuk teman-teman semua mengerti dulu apa sih tentang kesadaran kolektif itu, sehingga kita tahu new normal itu apa sih, kita tahu. Jadi tidak menyalahkan pemerintah, karena apa? Di grup ini pun belum satu suara bahwa new normal itu harus diterapkan oleh pemerintah. Ya, pertanyaannya Bu. Pertanyaannya tidak ada. Semuanya sudah bagus semua, karena semuanya saya yakin bahwa semuanya sudah mengerti tentang new normal dan semuanya kita mendukung Pak Jokowi. Yang intinya adalah bagaimana caranya kita mengajak kanan kiri depan saat sama seperti waktu kita pilpres, kanan kiri depan cara, dan ini selalu saya ungkapkan bahwa sebenarnya yang diberikan oleh Pemda dan pemerintah Pak Jokowi, saya mohon maaf saya tidak setuju tentang bantuan langsung, dan saya tidak pernah setuju. Dan saya beberapa kali minta tolong dong ini dimasukkan di media kalian. Saya tidak pernah setuju dengan pemerintah memberikan santunan seperti itu. Santunan, bantuan seperti itu. Karena apa? Dulu zamannya Pak Ahok dan Pak Jokowi, ingat nggak? KJP dan KIP nggak pernah bertabrakan. KJP dan KIP nggak pernah bertabrakan. Sehingga yang mendapatkan KJP tidak mendapatkan KIP. Dulu kita begini, aduh KJP bagaimana makainya, belanjanya di mana? Ternyata bisa tuh. Nah sekarang ini kita
satukan suara bahwa kita tidak perlu itu, tapi kita perlu tolong berikan mereka yang membutuhkan adalah kartu yang mereka bisa pakai, yang isinya uang, tidak perlu 600.000, tapi mereka bisa beli ikan asin, bisa beli tempe, bisa beli beras di warung tetangganya. Sehingga apa yang masyarakat sekitar ekonominya bangkit lagi. Kalau mereka udah dikasih beras, dikasih minyak sayur dan sebagainya, warung-warung siapa yang belanja? Pikirkan itu. Sehingga saya sangat setuju dengan KJP dan KIP diterapkan lagi. Karena apa? Kalau KJP dan KIP diterapkan, yang salah adalah Pemda. Pemerintah pusat tidak punya data. Pemerintah daerah lah yang punya data. Baik Ibu, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pernyataan. Mungkin ini lebih kepada pernyataan dari Ibu ya. Baik, silahkan, saya persilahkan untuk Pak Rudi. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Waktu yang sangat baik ini. Saya ingin sedikit bertanya kepada, saya belum kenal narasumbernya yang punya jaringan khusus ya, mungkin ada anggota DPR di sini atau bagaimana gitu. Dengan siapa saya bisa bertanya? Grassroots semua ini Bang, nggak ada orang elitnya. Oh, iya. Oh gitu ya, jadi mungkin saya hanya sedikit mengupas saja masalah otonomi daerah. Ya, sekali lagi saya ingin garis bawahi otonomi daerah dengan kebijakan pelaksanaan new normal ini. Apabila otonomi daerah itu, terutama masalah pekerjaan, diutamakan untuk wilayahnya masing-masing, saya pikir new normal ini akan sukses, akan berhasil. Seperti kita tahu selama ini bahwa Jakarta ini tenaga kerjanya mungkin dari mana-mana. Mereka bekerja di Jakarta, tetapi mereka tinggal di wilayah Maksud saya adalah kalau kebijakan otonomi daerah ini diberlakukan secara maksimal, khususnya di bidang ketenaga kerjaan, saya rasa new normal akan berhasil. Untuk itu saya tidak bisa berargumen terlalu banyak. Saya ingin menyampaikan hal ini saja kepada pihak yang berkepentingan yang bisa menyuarakan suara saya dari relawan grassroots ini untuk bisa sampai ke anggota DPR kita di sana. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Semangat. Pertanyaannya Pak? Kenapa Pak? Pertanyaannya? Mohon. Mungkin di sini ada senior saya yang mungkin bisa mengupas. Saya ingin bertanya langsung aja kepada Ibu Heni. Beliau yang mungkin lebih paham tentang hukum dan juga masalah pemerintahan. Pertanyaan saya adalah, bisa nggak sih otonomi daerah ini khususnya di bidang ketenaga kerjaan bisa diperlakukan? Bisa dibuat undang-undang seperti Omnibus Law seperti itu. Jadi orang-orang di daerah tidak dibatasi lah ya, paling tidak ya memang tidak boleh lah bekerja di wilayah lain. Seperti itu saya rasa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dikarenakan tadi Bu Bayu Neneng tadi Bu bentuknya pernyataannya, maka saya buka untuk satu penanya lagi. Ada? Sebelum nanti dijawab mungkin pertanyaan. Oke, Pak Rusli. Dari saya bisa. Ya, terima kasih. Ini dibilang bertanya tapi ya berpendapat boleh ya? Ya, silakan Pak Rusli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat Idul Fitri buat teman-teman semua. Kita bisa bersua lagi, kita bisa saling menyapa di sore hari ini. Kalau saya melihat tentang new normal, karena di sini kita adalah ternyata judulnya sih pro kontra, tapi kita sepertinya juga satu tim. Kalau saya melihat ini sebenarnya sesuatu yang
jalan tengah yang diambil oleh pemerintah, dan bagi saya secara pribadi adalah sangat tepat. Kenapa saya katakan sangat tepat? Karena kalau kita lihat PSBB pun tidak bisa maksimal karena setiap kebijakan dari pemerintah pusat masih ada perbedaan pendapat di tim yang lain, sehingga menyebabkan masyarakat juga ya serba salah, ya kan? Jadi paling tidak bahwa new normal ini mau nggak mau kita harus hadapi, dan kita harus merubah diri kita dalam hal berbelanja, dalam hal bekerja, dalam hal diskusi seperti kita sore hari ini dengan Zoom. Ya inilah new normal, ya kan? New normal yang kita terapkan, paling tidak kita berdiskusi, tidak harus kumpul, bertemu, dan tidak adanya physical distancing, sehingga bisa berisiko kepada adanya karena kita nggak saling tahu ada yang terjangkit atau tidak terjangkit dalam hal corona. Jujur saja teman-teman, saya karena saya sering di lapangan, karena saya kebetulan juga adalah Ketua Umum Serikat Pekerja Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia. Banyak teman-teman kita yang notabene adalah pengemudi angkutan barang, mereka juga sering melintas wilayah, kemudian juga Jakarta juga sama. Kalau kita lihat PSBB pun sebenarnya juga tidak maksimal, karena contohnya di Jakarta, kalaupun banyak yang ditutup gangnya, ya gangnya yang ditutup. Tetapi di dalamnya, di lingkungan, di masyarakat tetap aja ngerumpi, gitu. Tidak ada physical distancing. Sementara semua berharap mana sembako, dan akhirnya menjadi satu tuntutan kepada pemerintah. Ini yang menjadi permasalahannya. Sehingga sementara namanya distribusi sembako pun tidak bisa maksimal karena begitu banyak orang yang menunggu dan begitu juga banyak orang yang berharap. Sementara yang namanya proses pengepakan, proses transportasi, penyaluran itu juga tidak semudah yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian, tetapi dalam hal ini pun ada aja yang masih coba mencari celah-celah untuk mengkritik pemerintah. Padahal bagi saya secara pribadi sangat bagus apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana kita tidak terlalu takut dan merasa sangat ketakutan, tetapi kita diajarkan bagaimana menjaga diri masing-masing. Kita disuruh pakai masker, kita disuruh jaga jarak, kita disuruh cuci tangan, itu adalah solusi. Jadi kalau semua kita menunggu perintah daripada pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, nanti kita yang sakit, siapa juga yang tanggung jawab. Jadi di sini kesadaran daripada masyarakat, dan tentunya juga harus dibantu oleh tokoh-tokoh kita di atas, tokoh-tokoh politik, sehingga harus satu suara dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ya kan? Medsos harus dikontrol yang berisinya pesan-pesan yang positif. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi diprinter lagi sama yang lain, sehingga orang juga ya istilahnya masyarakat juga jadinya tidak ikut. Kalau seandainya tidak ada yang, kita satu suara lah kuncinya. Satu suara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, insya Allah tidak ada persoalan. Karena kita hanya diajarkan jaga jarak, ya kan, cuci tangan, ya kan, ya kira-kira sederhana kok. Tapi kalau kita nggak ikut, ya dampaknya besar sekali. Kira-kira itu teman-teman yang saya sampaikan. Jadi intinya ini adalah perlu satu suara, ya kan. Jangan ada lagi mencari kesempatan di dalam situasi seperti ini. Siapapun dia. Jangan memanfaatkan situasi ini menjadi kepentingan politik atau tujuan politik atau kepentingan ekonomi, tujuan ekonomi, ya itu jangan sampai. Makanya disinilah peran daripada TNI Polri dan semua pihak masyarakat untuk membantu saling mengingatkan. Dan kalau saya lihat PSBB mungkin aparat di lapangan juga kurang terlalu tegas. Ya, mudah-mudahan dengan new normal ini, saya lihat Pak Jokowi juga sudah memberikan statement bahwa TNI Polri akan juga mengambil langkah-langkah, ya kan, sehingga harapan kita ini bisa
lebih tepat, lebih tegas, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua masyarakat. Tujuan pemerintah adalah yang terbaik buat masyarakat. Tidak ada yang tidak terbaik. Yang penting semua satu suara dari atas sampai ke bawah, laksanakan dengan niat tulus, niat ikhlas, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya itu sama Pak ya, itu pernyataan mungkin ya. Baiklah, mungkin alangkah baiknya kita jawab dulu pertanyaan yang dari Pak Rudi ya, yang ditujukan kepada Bu Heni, yaitu pertanyaannya, bisa enggak otonomi daerah khususnya soal ketenagakerjaan itu dibuat undang-undang seperti halnya Omnibus Law begitu. Mungkin Bu Heni dipersilahkan untuk menjawab Bu, terlebih dahulu. Terima kasih atas untuk otonomi daerah, kita bisa saja membuat undang-undang asal disetujui oleh DPRD dalam hal ini. Itu sangat penting dan sangat bagus. Akan tetapi untuk DKI Jakarta dalam hal ini Pak Anies Baswedan, kita harapkan bersama untuk bisa mendukung program new normalnya Pak Jokowi. Bagaimana ini Pak Aniesnya? Kalau beliau oke, DPRD oke, bisa saja dibuatkan undang-undang semacam itu untuk otonomi daerah. Atau mungkin undang-undang yang lebih tinggi dari atas, dari Presiden dan DPR RI, akan tetapi DPR Bu Puan ini sepertinya kurang berkenan untuk ke depan Bu Puan bisa setuju untuk new normalnya, karena rakyat sangat membutuhkan new normal ini untuk kelangsungan kehidupannya, untuk ekonomi yang lebih baik, dan untuk bisa melanjutkan hidupnya, bisa makan, bisa bekerja, bisa perhatiannya pada saya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melakukan sesuatu yang besar bagi bangsa dan negara kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Kok nggak kedengaran? Halo, Gus. Bang Hikmat kendala, Gus. Nggak bisa masuk, Bang Hikmat. Ya, untuk informasi kepada kawan-kawan semua, kita juga bingung kenapa Pak Hikmat itu nggak bisa masuk, padahal dari tadi udah kita coba untuk mengusahakan masuk, cuman kurang tahu sinyal di sana atau bagaimana operator juga dari saya maupun Dede Rujahan itu nggak bisa memasukkan Pak Hikmat. Tadi udah ngasih sedikit saran ke Pak Hikmat, mungkin bisa dengan akun lain. Tapi masih belum bisa juga. Mungkin ada sinyal yang nggak stabil di wilayah Pak Hikmat atau seperti itu. Mungkin mohon arahannya dari Gus untuk selanjutnya apakah kita akan deklarasi atau bagaimana? Setuju Pak, Halo. untuk mendukung penyelenggaranya Pak Jokowi.
temukan pola dulu kali ya, temukan pola dulu bagaimana kita secara satu suara untuk menentukan apa sih hasil dari pembicaraan ini, sehingga karena dari berbagai macam, berbagai unsur yang telah berbicara tadi, sehingga satu suara apa yang kita akan sampaikan. Saya lihat ini kan di recording kan, sehingga pembicaraan ini ada manfaatnya dan ada jalannya untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Oke, untuk untuk teks deklarasinya itu sudah saya kirimkan ke grup, jadi bisa teman-teman semua lihat. Moderator Dede, ya, saudara baik. Dede. Ya, silakan, masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu dan yang ingin bertanya ya. Saya masih berikan kesempatan. Oke, Mas. Saya pikir saya pikir dari tadi tidak ada yang bertanya, yang lebih kepada memberikan statement saja ya. Setelah disampaikan oleh pemateri atau narasumber sebelumnya, saya sepakat dengan Bu Neneng. Sebelum kita menuju ke pembacaan naskah atau pernyataan sikap kita terhadap hasil diskusi ini, mungkin kita ini dulu kepada apa sih yang menjadi titik temu kita sebagai sebuah kesimpulan tentang kita atau tidak pada new normal ini sendiri gitu loh. Begitu. Ya, itu penting. Semuanya itu penting, semuanya bisa disepakati ya, adanya teman-teman yang ikut acara ini kan. Iya, jadi begini Gus, dan moderator, izin moderator ya. Jadi memang kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Neneng tadi, saya setuju bahwa kita semua sudah menyampaikan pikiran kita terkait dengan new normal ini. Nah, mungkin yang belum ditemukan di sini adalah apakah kita semua ini sepakat atau tidak. Dan kira-kira apa yang kita sepakat ini mengenai new normal ini, kesimpulannya apa begitu. Misalnya, kalau dari saya sih misalnya contoh kita bicara soal PSBB, kita semua tentu mendukung karena kita sepakat PSBB itu dilakukan bertujuan adalah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Nah, sekarang PSBB sudah tidak lagi dilakukan, tetapi sudah berganti dari PSBB ke new normal. Nah, mungkin ada closing statement begitu dari kita semua yang sudah memberikan pendapat kita soal new normal ini, sehingga lahirlah sebuah kesimpulan menuju kesepakatan kita mengenai new normal itu sendiri. Mungkin ya, baik. Yang saya tangkap dari Bu Neneng seperti itu. Ya, sebetulnya ini sesi closing statement akan kita laksanakan, tapi setelah sesi pertanyaan gitu Pak. Nah, makanya saya kasih kesempatan lagi kepada para peserta yang hadir di kegiatan sore hari ini untuk memberikan pertanyaan satu orang lagi. Kalaupun memang tidak ada, mari kita terus izin kita lanjutkan kepada sesi yang selanjutnya, itu closing statement dari masing-masing narasumber atau speaker dari Gus mungkin terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait pro kontra gitu. Silakan Gus untuk menyampaikan closing statement-nya Gus. Sebelum Gus Soleh, punten sedikit dulu dong. Kita lepaskan kebencian kita pada pemerintah daerah ataupun pusat. 1 bulan ini saya benar-benar menahan diri untuk tidak berkata-kata yang tidak baik untuk pemerintah pusat atau daerah. Tapi begitu banyak video-video yang tersebar sehingga kita bisa tahu bahwa apa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tentang sumbangan beras dan sebagainya tadi saya maksud itu adalah kebanyakan tidak tepat sasaran atau diberikannya kurang. Jadi kalau bisa saya minta tolong dibuka Bung Novi dan Pak Gus kalau bisa suaranya di unmute
Sehingga kita bisa sepakati bahwa pemerintah daerah ini datanya harus komplit, harus bisa. Sehingga apa yang diberikan pemerintah daerah di masing-masing kelurahan, RT atau wilayahnya itu benar-benar sesuai datanya. Karena data daerah ini yang tidak benar sehingga main saling menyalahkan. 600.000 itu nggak 600.000 yang diterima, atau 300.000 atau 300.000 yang diterima. Jadi kalau buat saya pribadi, saya udah beberapa kali juga mengatakan ke teman-teman yang lain bahwa pemerintah mesti menerapkan kartu atau stempel rumah yang memang layak menerima bantuan, atau berikan kartu mereka sehingga mereka bisa belanja ikan asin dan beras di wilayahnya masing-masing. Sehingga kalau ini digongkan oleh kita para Jokower, mungkin Jokowi mendengar gitu bahwa iya nggak diberikannya kartu karena memang datanya nggak ada. Kalau datanya nggak ada itu daerah yang salah. Jangan RT RW lagi yang disalahkan karena mereka sudah bekerja. Itu sih. Terima kasih. Silakan Pak Gus, Gus Soleh dan Bung Novi. Ya, silakan Gus untuk keynote speaker-nya Gus. Untuk closing statement-nya Gus. Sekarang udah masuk closing statement. Iya Gus. Halo. Oke. Ya. Saya terpaksa harus menggunakan speaker ini karena di sini kondisi hujan, ya. Tapi tidak dengung kan dari situ ya? Ya. Halo, dengung nggak? Masih bagus. Saya menggunakan speaker. Kalau kondisi hujan jadi suara bisik. Bagus suaranya Gus, bagus. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas peran serta teman-teman semuanya yang 99,9% hadir di tempat ini adalah teman-teman relawan Jokowi. Ayo rekam. Jadi hasil kesimpulan ataupun closing statement kami setelah kami mendengar, melihat dan memperhatikan, inti utamanya teman-teman yang hadir di acara halal bihalal kebangsaan ini menyepakati atau menyetujui dengan new era. New era, keliru itu sendal ya. Dengan new normal. Sebab apa? Bagaimanapun juga kita ini adalah manusia yang butuh akan makan, yang butuh akan sandang pangan. Di samping kita saat ini adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu perlu untuk kita semuanya untuk memberikan support ataupun dorongan kepada Presiden kita, Pak Jokowi, dengan nantinya kita memberikan statement bersama ataupun pernyataan sikap kita yang intinya nanti kita sebar ke media sehingga pemerintah khususnya Presiden Jokowi memiliki stamina lebih dengan statement-statement yang disampaikan oleh masyarakat seperti kayak kita ini. Dan juga harapan kami seperti dikatakan oleh Bu Bayu tadi sangat bagus ya. Bagaimana saat ini kita mengkampanyekan ya kepada warga masyarakat sekitar kita bahwa pandemi belum selesai dan bagaimana dengan new normal ini kita harus bisa berdisiplin diri dan memperketat diri kita bahwa sekitar kita ini masih ada pandemi COVID-19 tapi kita harus juga bisa bekerja dengan cara aman. Demikian mungkin closing catatan dari kami. Terima kasih. Silakan dari yang lainnya. Ya, baik. Terima kasih Gus closing statement-nya. Yang selanjutnya saya persilahkan ke Pak Kiai Nova ya untuk closing statement-nya. Terima kasih. Saya udah ketik nih di dalam chat kita ya. Jadi closing-nya pertama, kita harus dukung new normal. 2, mengutuk sikap politisi yang memanfaatkan keadaan pelik ini untuk mendegradasi kepemimpinan nasional. 3, semua pihak anak bangsa wajib bersatu memulihkan kondisi NKRI dengan selalu siap siaga, jaga jarak, dan hindari kerumunan. 4, transparansi keuangan dana penanggulangan pandemik, bantuan luar negeri, dan sebagainya dengan melibatkan BPKRI dan KPKRI. Terakhir, TNI Polri serta BIN diminta untuk meningkatkan sistem kewaspadaan strategik atau supaya
merugikan NKRI dengan memanfaatkan kondisi pandemi. Saya rasa setelah ini harus ada aksi konkret. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih, Pak Kiai. Luar biasa. Selanjutnya Pak Nopi, silahkan closing statement-nya, Pak. Ya, terima kasih. Dari saya pikir gini, kita harus memiliki tekad bersama untuk menghadapi COVID-19 ini dengan cara beradaptasi dengan pandemik ini yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi saya yakin bahwa ini akan segera berlalu. Nah, tentu kebijakan new normal dari pemerintah, kalau itu memang sudah dikeluarkan atau akan dikeluarkan, kita berharap bahwa dikeluarkan tetapi dengan acuan-acuan yang juga tidak membuat akan munculnya gelombang COVID baru. Jadi gini, kan ada standar tuh, kalau new normal mungkin tidak bisa serentak dilakukan di seluruh daerah, tapi paling tidak di wilayah-wilayah yang sudah baik, seperti Bekasi ya, yang sudah di bawah 1%, terus kemungkinan di beberapa lokasi di Jawa Barat. Mungkin untuk Jawa Timur belum bisa dulu, kan? Apalagi di DKI ada muncul lagi baru, jadi belum bisa dilaksanakan. Jadi laksanakannya parsial lah, jadi kalau serentak itu dilaksanakan, saya pikir nggak mungkin itu bisa dilaksanakan. Jadi kita tetap mendukung supaya roda perekonomian berjalan, kesehatan juga tetap terjaga. Dan satu hal lagi, di kita sendiri, para relawan atau orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, kita harus merumuskan suatu bentuk aksi atau satu bentuk pemikiran apa yang akan kita sumbangkan buat pemerintah dalam hal ini gitu. Apakah langkah-langkah strategi kita membantu pemerintah itu seperti apa, itu yang penting. Bukan hanya masalah sembako. Kalau masalah sembako itu saya pikir kerjaan-kerjaan yang terlalu lah. Kita harus lebih strategis lagi lah mengarahnya ke sana gitu kira-kira. Sumbangsi pemikiran itu penting karena jangan sampai nanti relawan selama ini dianggapnya ini kan cuma saja gitu kan, kayak robot aja yang digerakkan, sini tuh ada bantuan ini, bawa sini sekian ini, bawa ke sana sini. Saya pikir itu juga nggak bagus juga, walaupun itu sangat berfungsi bagi masyarakat. Tetapi kita harus lebih daripada itu yang kita inginkan. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan ya. Yang lainnya, lainnya, temennya. Ya, terima kasih kepada Bang Novi. Mungkin Bunda Heni, kami mohon untuk closing statement-nya dari Bunda Heni. Terima kasih saya telah diberi kesempatan oleh kawan-kawan. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Untuk pokoknya salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Semoga kita dapat menyimpulkan hal ini adalah satu deklarasi. Kita mendeklarasikan untuk yang ada di sini semua mendukung new normal agar semua pulih kembali seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dilanjutkan. Ini halo Pak Jari, selamat datang Pak Jari. Ternyata Pak Jari baru gabung ya. Ya, langsung statement gitu. Ya. Langsung statement. Pak Jari dinyalakan mic-nya. Langsung closing statement deh. Iya, siap Mas. Pak Jari silakan menyampaikan statementnya terkait new normal yang sudah dibahas ini, Pak Jari. Silakan. Jangan statement, langsung closing statement. Iya, closing statementnya Pak Jari. Di-unmute dulu Pak Jari. Di-unmute dulu. Halo. Siap. Halo, ya.
Langsung closing aja ya. Aku baru masuk. Ya, siap Pak Jerry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Semoga kita selalu sehat dalam keadaan situasi apapun. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Perlu sedikit saya sampaikan supaya ini tidak terlalu berkepanjangan. Jadi kita harus juga memperhatikan yang namanya perawat. Jangan asal comot dan jangan asal mengatakan apalagi namanya orang ini kena virus. Karena apa? Yang membuat orang banyak yang sakit karena ketakutan. Orang ke rumah sakit mencret saja itu orang ketakutan, takut apalagi namanya diklaim sebagai penyakit virus karena ketakutan, panik. Jadi kita harus menjaga. Mari kita sama-sama bagaimana caranya kita untuk menjaganya di situ. Kedua, istilahnya para teman-teman juga, istilahnya kita harus wajib selalu melakukan koordinasi, sharing berbagai macam untuk mengurangi COVID-19 ini agar tidak terlalu berkepanjangan. Kita udah capek juga di rumah, sampai aku bisa sampai pandai berdagang aku gara-gara COVID-19 ini. Laku keras dagangan saya. Ya, mulai dari TV, laptop, printer dan lain-lainnya semua laku. Kenapa? Buat makan. Iya, mungkin itu saja saya bisa sampaikan ya. Terima kasih banyak kawan-kawan rekan-rekan yang ada di sini. Maaf saya keterlambatan. Kebetulan saya juga ketiduran. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Moderator. Oke, terima kasih. Ayo, Bang Dede. Baik, selanjutnya saya persilakan Bang Freddy untuk closing statement-nya, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya. Mungkin closing statement dari saya yang pertama adalah mari kita sama-sama mendukung new normal ini yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, dan tidak hanya dari beliau, tapi di semua provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Itu pertama kita mendukung itu. Tujuan daripada new normal ini adalah dalam rangka membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang boleh saya bilang sedikit ambruk karena pandemik ini. Sejak mulai diumumkan darurat corona atau coronavirus ini di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memberikan edukasi tentang apa itu new normal kepada warga negara sehingga tidak lagi muncul perbedaan pendapat dan bahkan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan ya mengenai new normal ini. Itu harus kita berikan edukasi. Karena kenapa? Karena masalah pandemik ini misalnya contoh dalam penamaan oleh medis, istilah-istilah misalnya APD, kemudian juga misalnya BDP dan sebagainya lah. Ini kemudian membuat orang panik. Nah, karena orang nggak paham tentang itu. Nah, tugas kita adalah memberikan edukasi tentang apa itu new normal. Sehingga tidak muncul polemik di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kita. Agar supaya harapan kita new normal ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa normal seperti biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenai pendataan dalam rangka pendistribusian bantuan-bantuan yang selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke tingkat RT dan RW. Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa diskusi kami dengan Wakil Menteri Desa bahwa kalau menyangkut dengan pendataan itu ada 3 tahap yang dilalui. Yang pertama adalah pendataan dari RT, yang kedua kemudian RW, dan yang ketiga ke tingkat kelurahan, kemudian
baru dipastikan lalu bantuan itu disalurkan. Karena kenapa? Banyak bantuan yang tidak disalurkan sesuai dengan harapan karena RT-nya itu belum move on dari proses pilpres kemarin atau pilkada kemarin. Karena itu bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga yang memang berhak untuk mendapatkan, tetapi itu tidak diberikan karena belum move on tadi. Maka tugas kita adalah memberikan edukasi. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah, walaupun sudah dilakukan apa yang disebut dengan new normal, tapi kita terus waspada dan menjalankan protokol kesehatan sesuai mekanisme yang sudah ditentukan oleh aparatur kita, agar betul-betul new normal ini bisa berjalan dengan baik. Karena tadi yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa PSBB itu ternyata PSBB hanya PSBB gang yang terlihat tertutup, tapi physical distancing, bahkan jaga jarak dan sebagainya itu tidak terjadi, malah orang duduk rumpi. Dan ya karena itulah, jadi tugas kita adalah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat ini tentang apa itu new normal, sehingga pemerintah mendapat dukungan, kita semua boleh aman, damai, dan terhindar dari coronavirus, bahkan kita benar-benar pulih dari coronavirus. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Freddy. Selanjutnya Pak Ganjar, silakan Pak Ganjar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi audio saya tidak bisa dengar, jadi tidak bisa mengikuti detail apa yang disampaikan audien. Oke, kalau untuk closing statement saya sebetulnya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya yang ingin melengsarkan yang kontra ya, ingin melengsarkan itu hanya sebagian kecil ya. Dan sebetulnya itu hanya sedikit. Tetapi kalau hal ini tidak dicegah akan bergelombang. Itu yang harus kita cermatin. Dan mereka terus terang pasti tidak mampu membiayain juga untuk yang demo. Karena yang demo sekarang juga khawatir. Mereka demo kalau dibayar rendah, dia juga nggak mau. Karena risikonya tinggi. Itu. Jadi mereka sekarang menunggu kondisi rakyat sampai benar-benar miskin. Sehingga bergerak secara spontanitas. Nah, tadi sudah disebutkan juga dengan Ibu Heni atau siapa tadi saya dengar beberapa bahwa bagaimana kita harus membantu pemerintahan Pak Jokowi ini. Yang perlu kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengontrol medsos terutama ya, dan semua media terkait. Dan peran penting dari TNI Polri itu sangat penting sekali. Jangan dibiarkan. Ada masalah sedikit, saya tambah menyarankan bila bisa TNI Polri itu membuka suatu link laporan khusus. Jadi yang bisa diakses semua masyarakat rakyat. Nah, itu jadi info-info penting yang mereka radikal dan yang lain-lain itu segera terantisipasi. Karena kondisi ini memang sangat amat membahayakan kalau dibiarkan sampai negara ini bangkrut. Karena memang ini yang ditunggu oleh mereka, rakyat benar-benar miskin, jadi rakyat benar-benar bergerak spontan. Karena sudah masalahnya adalah masalah perut. Sampai sekarang diisukan PKI akan kembali karena kita mengakses ke RRC ya Tiongkok. Saya pikir PKI itu bukan beda dengan negara RRC. Negara RRC aja adalah sudah terbuka mereka. Jadi kalau PKI itu kan Partai Komunis Indonesia.
Nah, kalau RRC adalah partai komunis di sana. Jadi sebetulnya dikait-kaitkan itu tidak matching sebetulnya. Cuma itu dipaksa-paksakan aja supaya orang ditakut-takutin. Itu ciri-ciri mereka melakukan gerakan-gerakan radikalisme dan gerakan-gerakan yang sangat membahayakan, menakut-nakutin orang sehingga orang terpancing emosinya. Baik. Nah, ini semua harus kita memulai dari diri kita sendiri. Kita harus memulai dari diri kita. Kita nggak bisa merubah spontan mereka semua, tetapi dari kita, bagaimana bertindak, bagaimana kita mencontohkan semuanya. Saya kira itu aja. Semoga seperti ini bisa dilakukan dengan berkesinambungan, karena hal ini akan bergelombang terus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu sesuai di agenda acara ya, menyanyikan lagu syukur bersama-sama dengan dipandu. Mungkin saya akan memutarkan video di sini dan kita ikuti bersama-sama ya. Ya, sebelum syukur, halo. Iya, Gus, siap. Sebelum syukur, supaya ini dulu membacakan deklarasi statement bersama. Dulu. Siap, siap, Gus. Bentar, punya saya kok. Jadi tulisan yang keluarin. Di apa ini? Ya, halo. Ayo, sekarang pembacaan statement bersama. Ya, mungkin Gus yang akan pimpin ya. Sama teman-teman semuanya supaya bisa mengikuti ya. Ya, siap. Ya, silakan kepada seluruh Bapak Ibu untuk di-unmute. Kita akan membacakan deklarasi yang akan dipandu oleh Gus Soleh. Ayo, silakan Pak. Diaktifkan speakernya. Halo. Mungkin teman-teman bisa sambil lihat di grup WA. Itu ada teks deklarasi yang bisa sambil dibaca. Jangan khawatir, video akan tetap mutar walaupun sedang membuka WA. Jadi sambil dibuka HP-nya, dibuka WA-nya, dibuka grupnya, kemudian dilihat teks deklarasinya. Grup WA mana itu? HBH New Normal kan? Grup WA HBH New Normal. Nggak ada tuh, mana? Oh ini oke, ya, saya kirim ulang. ada. Udah ada. Kirim ulang ya. Pernyataan sikap gitu ya. Sudah dibuka semua? Sudah. Siap. Ya, silakan Gus Soleh. Pak, minum dah. Ini yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia nih kita baca?
Udah paling mudahnya Gus Soleh baca, kita nyatakan setuju di akhir. Oh, sebentar Gus Soleh ada gangguan. Setuju aja. Solehnya keluar ya? Gus Soleh ada sedikit Pakat. gangguan. Nah, dah. Pak Kiai itu Pak. Siap. Ya, siap. Pak Kiai. Ya, siap. Ya. Ya saya dengar Pak Kiai. Itu udah bisa Gus Soleh. Sembakonya banyak sekali, kita bisa berbagi di sini. Halo. Ya, baik. Ya, halo Gus, sudah bisa. Ya, pada semuanya untuk diam dulu. Silakan Gus. Ya, kami mohon kepada Gus Soleh untuk memimpin deklarasi. Ini kan kita dari 20 kami bersama-sama motivasi pemerintah bahwa setuju. Halo. Ya. Bagaimana semuanya setuju? Setuju. Setuju. Setuju, setuju. Setuju. Semuanya Setuju. siap. Ayo semuanya ikuti. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Yang dibutuhkan Pernyataan sikap. Admin kalau bisa hanya satu orang aja daripada pandemi Ini suara admin kalau bisa suaranya dimute aja. Suaranya tabrakan semua. Halo, halo. Kemungkinan bisa diulang hanya satu orang saja yang membacanya. Iya, satu orang aja yang membacanya. Betul. Diulang ya, dimute aja semua ya, biar jelas nanti. Halo Gus, suaranya Gus. Tahun 2020 kami ulangi ya. Diulang Gus, diulang. Berantakan. Suara Gus saja. Berantakan sinyal. Jadi Suara Gus saja, Gus Soleh aja. Suara Gus aja Gus ya. Ini Gus rekam, nanti Gus bagikan di grup ya, untuk semuanya mengikuti ataupun bisa share di mana-mana ya. Ya, saya mulai. Yuk, 1, 2, 3 ya, Gus rekam ya. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Rasa solidaritas yang tinggi saat ini dibutuhkan antara individu dan antara sama anak bangsa. Oleh karena itu, selalu menyuarakan pentingnya solidaritas sebagai kompas bersama dunia untuk keluar dari pandemi ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan dan mempertahankan tingkat kesehatan populasi semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020, kami, para relawan Jokowi, telah melaksanakan halal bihalal dan dialog kebangsaan dengan tema pro kontra new normal. Adapun dari hasil dialog kebangsaan yang dilakukan oleh kami para relawan Jokowi, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami relawan Jokowi bersama seluruh masyarakat Indonesia mendukung penuh pernyataan Presiden Jokowi meminta kepada warga negara untuk menjalani hidup new normal
dengan penuh kesadaran tinggi. 2. Bahwa masyarakat dalam menjalani hidup new normal, kami menyerukan untuk perlawanan terhadap COVID-19 tetap berlangsung dengan mengedepankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. 3. Bahwa kami relawan Jokowi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui new normal agar ekonomi masyarakat berangsur-angsur dapat kembali berjalan dan pulih secara normal seperti biasanya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. 4. Kami relawan Jokowi menentang dan mengutuk keras segala upaya penggulingan Presiden Jokowi melalui isu-isu politik yang muncul di tengah pandemik atau COVID-19 ini. 5. Bahwa kami relawan Jokowi mendorong pemimpin bangsa dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah untuk bersama-sama menjaga kebinekaan dan kedaulatan NKRI dan menghindari pemaksaan kehendak dan pendapat yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian 5 butir pernyataan sikap kami dan disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak tanpa terkecuali. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Banten, 30 Mei 2020. Gus Saleh Marzuki, inisiator acara, beserta 30 lebih narasumber dan peserta. Terima kasih dari kami. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia kuat, salam Indonesia menang lawan COVID-19. Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Allah. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian dan deklarasi yang telah disampaikan oleh Gus Soleh. Selanjutnya, sembari saya selaku moderator undur diri, kita menyanyikan lagu syukur bersama-sama ya. Tapi sebelumnya saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang lancar ataupun banyak sekali hambatan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dengan zikir kita beretika, dengan fikir kita berdialektika, dengan amal saleh kita berderma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup lagu syukur ya. Pak Moderator. Ya. Moderatornya masih cari lagu itu. Masih cari lagu. Ini udah diputar ini. Suaranya nggak ada. Oh, itu lagunya si itu lagunya almarhum. Lagunya itu. Lagunya si itu apa? Ya, kurang kedengeran ya? Yang tadi dulu, saya nyanyi. Lagunya almarhum Didi Kempot ini. Jangan dong. Terlena. Moderator, ayo kedengeran nggak, Gus? Ini udah diputar, Gus. Suaranya enak kalau nggak ada lagunya. Ketemu Kalau nggak ada ya. Moderator. Di laptop Pak Dede. Ya kalau nggak ada Bunda atau siapa yang lagu syukur yuk kita sama-sama. Kita syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan di saat COVID dan juga kita bersyukur kepada para syuhada, pejuang-pejuang yang memberikan Indonesia. Kedengaran nggak? Udah diputar nih? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran. Yakin ku penuh hati kita dari yakin Gak kedengeran. Gak kedengeran. Hati. Diulang. Yang hostnya bisa diulang. Aja ayo Bunda aja yang mimpin lah Bunda. 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 Nggak usah musik. Bunda. Kita musik deh.
Ya, sepertinya tidak kondusif ya kalau lihat YouTube. Kita sejenak bersama-sama untuk 2 menit lagi di dan tidak ada selain khidmat kita kepada negara, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mari sama-sama kita mulai. Dari hati teguh, hati ikhlasku satu. Nggak benar suaranya. Akan karuniamu tanah airku satu. Indonesia aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup agenda ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir silakan kopi dan rokoknya Alhamdulillahirabbil alamin. makan masing-masing ya di rumahnya. Siap. Siap.